Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat misalkan keramik yang ada di dinding. Nah, untuk pembuatan keramik ataupun misalkan profil lain yang membutuhkan parameter area, misalkan itu ada beberapa cara di Revit ini. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita akan membuat si dindingnya terlebih dahulu. Ini saya contohkan misalkan dinding toilet ya. Rata-rata toilet itu kan membutuhkan sejenis material tertentu. Nah, biasanya di kita itu menggunakan keramik yang ditempelkan di dinding. Kita akan atur dulu. Agar lebih terlihat agak detail atau terlihat perpisahannya, kita akan menambahkan si material dulu di wall ini. Kita buat misalkan dinding 15. Material kita masukkan brick saja. Jadi untuk beberapa trik ini memiliki perbedaan kelebihan dan kekurangannya. Untuk trik pertama, kita akan memanfaatkan, kita buka di wall, kemudian di structure, edit. Di sini ada modify vertical structure, section preview only. Di sini ada beberapa tab ya, mulai dari modify sampai reveals. Nah, untuk membuat si profile yang kita buat itu full atau merata ke seluruh tembok ya, ke seluruh dinding, kita akan memilih sweep. Nah, jika kita buka, di sini ada beberapa tab dan yang aktifnya itu ada dua, load profile dan add. Nah, sebelum kita add, kita akan membuat profilnya dulu ya. Oke, akan kita buat profile, masuk ke file, family, English, cari metric profile. Kita akan atur si unit ke senti. Kemudian kita akan buat reference plane. Nah, untuk si reference plane ini kita akan menambahkannya dua. Pertama untuk ketinggian, yang kedua untuk tebal. Di sini tinggi, tapi untuk wall sweep yang ada di tab struktur yang tadi, nanti si parameternya ini tuh tidak bisa aktif ya, jadi tidak bisa kita kontrol jika di project. Itu kelemahan dari si sweep. Kita akan demonstrasikan. Misalkan tinggi, kita ambil contoh 150, kemudian untuk tebal kita kasih ya, asumsikan 2 saja lah, soalnya kita akan mendeteksi si areanya misalkan.
sudah, kita akan membuat line. Kemudian kunci. Jadi si reference plane ini sebenarnya untuk referensi saja ya. Jika sudah, kita akan save. Misalkan jika sudah, kita akan load ke project. Pilih edit type, kemudian edit lagi, kita tambahkan sweep dan add. Kemudian untuk profile, pilih profile dinding keramik, dan di sini ada bisa diatur, ada peraturan dari distance, jarak ya, kemudian from, orientation, side. Untuk side kita pilih interior, kemudian bisa offset, tapi ini tidak dibutuhkan ya, kita akan mengganti si materialnya saja. Asumsi kita akan membuat material baru misalkan keramik 20x20 saja. Kemudian untuk surface agar terlihat, kita akan buat KR 20x20 cm, cross hatch, dan si angle kita 0, dan ini 20, ini 20. Oke. Nah, di section view ini terlihatnya, ini ketinggiannya, sample height-nya misalkan sesuaikan yaitu 350. Nah, kemudian kita oke. Nah, untuk kelebihan menggunakan si structure kemudian di sweep di dalam edit type ini akan auto cut ya. Untuk letak sudah diaturkan tadi, jadi dari base level bawah sampai yang paling tinggi sesuai profile. Kemudian kelebihannya yaitu jika kita masukkan pintu ya, maka akan otomatis tercut. Ya, jadi otomatis tercut sesuai dengan si family yang memiliki opening, entah itu pintu, jendela. Cuma kan tadi kelebihannya ya, dan kekurangannya itu kesulitan di scheduling, pendataan. Sebagai contoh, kita akan pilih dulu misalkan wall dulu, kita akan masukkan area, kemudian ini ketinggian dari level bawah ke atas, volume, width juga, length, dan type. Sebagai contoh, kita akan rapihkan sedikit. Nah, jika menggunakan metode ini, si keramik yang ada di dindingnya itu tidak terdeteksi di wall schedule ya pertama tuh. Di sini masih tetap untuk width 15, yang terdeteksinya itu si main contraction yang ini, material mainnya. Kemudian area juga yang terdeteksi ini, volume juga terdeteksinya itu si main. Oke, untuk wall schedule gagal. Kita akan pilih lagi schedule,
misalkan wall wall sweep. Nah, coba kita akan masukkan jumlah, kemudian length dan type. Nah, untuk si schedule wall sweep, kelemahannya itu di sini tidak ada default yang menghitung area. Jadi hanya misalkan bentuk profile ya, assemble, description yang gini, dan yang ada di sini pertama ada jumlah, kemudian panjang, tipenya apa, dan profilnya itu apa. Jadi untuk si area belum ada secara default. Bahkan tidak terdeteksi sama sekali tuh di wall sweep ini untuk wall yang ada di si dinding ini. Oke, selanjutnya kita akan mendeteksi lagi di new material takeoff. Di sini kita akan masukkan semua saja yang ada di project ini. Kita akan identifikasi pertama material area, kemudian name, volume. Oke, misalkan segini dulu. Nah, tetap tidak terdeteksi. Pertama material name-nya tidak terdeteksi. Tadi kan kita masukkannya keramik kan si nama materialnya, dan di multi kategori ini tetap tidak terdeteksi. Tapi kelebihannya itu tadi, jadi kelemahannya itu pertama di schedule, jadi harus lebih ekstrim lagi kita manipulasi schedule-nya untuk mencari data ini. Nah, untuk kelebihannya ini tadi, jadi kita nggak perlu susah lagi. Jadi kita membuat bentuk yang apapun itu kan sudah terotomatis dan auto tercut dengan elemen yang memiliki opening. Oke, itu cara pertama ya. Sekarang kita masuk ke cara kedua. Kita akan hapus dulu si sweep. Nah, untuk cara kedua ini tidak beda ya, tidak terlalu beda sama cara pertama. Itu kita memanfaatkan sama-sama sweep, wall sweep, namun tidak di edit type, tapi ya di tab arsitektur ini nih, di wallnya ini ada wall sweep. Kita pilih, kemudian misalkan duplikat, misalkan keramik dinding. Oke, material kita pilih, si profilnya belum. Profilnya kita pilih, oke. Nah, ini pun sama, auto cut dari family yang memiliki opening. Cara mengaturnya kita ke bawahkan saja, caranya manual dengan tinggi sesuai 150, dan tetapkan tidak terdeteksi si parameter yang telah kita buat tadi. Nah, untuk di schedule juga untuk wall sweep ini tetap
kebacanya itu jika secara default itu hanya panjang dan tipe dan profile. Kita buka, nah di sini wall sweep schedule. Nah sekarang terdeteksi di wall sweep schedule yaitu tipe, profilnya apa, dan jumlahnya. Jadi terbacanya 1 ya, jadi nyambung. Dan total panjang length untuk area belum ada. Oke, itu cara kedua ya. Cara kedua itu kekurangannya, pertama emang agak ribet, tetapi kelebihannya pertama tetap auto cutting ya, itu aja sih kelebihannya auto cut. Nah sekarang kita masuk ke cara ketiga. Nah cara ketiga ini saya biasanya selalu memanfaatkan wall. Kenapa? Karena di wall ini itu sudah terdeteksi atau sudah ada parameter bawaan berupa area, dan area ini tentu berguna ya buat yang estimasi, misalkan total kebutuhan kepingnya berapa. Jadi tinggal disinkronkan dengan area, maka apapun si projectnya dirubah itu akan otomatis terubah. Caranya seperti ini nih, kita pilih wall biasa, kemudian duplikat, misalkan di sini ya kasih nama aja misalkan ya keramik dinding toilet. Oke, kemudian untuk tebal, berhubung kita tidak akan mendeteksi volumenya, tetapi kalau misalkan teman-teman mau mendeteksi volume atau itu harus akurat ya, dari ketebalan keramiknya berapa. Jadi semakin, maksudnya untuk data akurat itu benar-benar harus sangat akurat gitu, dari mulai ketebalan, ketinggian di beam itu. Misalkan kita asumsikan 2 saja, ini keramik lagi kita pilih. Nah, oke. Nah sekarang kita draw. Nah untuk kelemahan pertama yaitu pertama kita harus mendisallowkan join status, jadi agar tidak merapat ya. Jadi kalau misalkan diaktifkan itu akan menyatu dengan si dinding yang ada di sampingnya. Kita draw dulu. Ya, jadi kelemahannya itu ini. Yang pertama itu kita harus manual. Untuk misalkan ada opening ya kita putuskan di sini. Itu kelemahan pertama. Sekarang kita masuk ke kelebihan pertama, yaitu kita bisa dengan bebas mengatur ketinggian si elemen ini, misalkan keramik dinding ini. Caranya kita tinggal unconnected, misalkan buat 150, misalkan kita butuh 200. Kalau yang tadi itu kita harus masuk ke ini ya, kalau yang menggunakan si wall sweep atau yang di edit type tadi, kita harus masuk ke family-nya, kita buka dulu kemudian atur di sana. Nah kalau misalkan metode ini untuk mengatur ketinggian itu seperti wall generik biasa gitu loh, jadi di unconnected height ini. Itu kelebihan pertama. Kemudian kelebihan kedua, ini bisa kita dengan mudah yaitu mendeteksinya di schedule. Nah misalkan di sini nih, jadi auto terdeteksi. Misalkan data yang kita butuhkan itu berupa ketinggian sudah ada, kemudian untuk width ini bisa diabaikan ya, length ini setiap elemen si panjangnya terdeteksi, kemudian untuk area pun terdeteksi. Kita akan rapihkan ya
caranya gini, kita kan memanfaatkan wall. Nah di sini misalkan kita mau mendeteksinya itu si keramik dinding saja. Nah untuk mengatur itu kan di schedule itu ada filter ini nih. Jadi setiap elemen apapun itu bisa difilter di sini. Namun harus mempunyai trik tertentu untuk bisa mengaktifkannya. Misalkan di sini kita akan cari filter berdasarkan untuk type misalkan atau nama. Di sini tidak ada kan. Nah, sekarang kita tidak butuh ini. Kemudian length untuk width juga tidak butuh, untuk height butuh. Coba akan kita masukkan family ya, family and type. Ada tidak? Nah tetap tidak ada kan. Triknya itu kita memasukkan kode khusus untuk si elemen ini. Itu bisa menggunakan mark, type mark, atau keynote. Atau sebagai contoh misalkan kita berdasarkan ini saja, misalkan keramik dinding ya. Cuma ini cuma satu sih elemennya ya. Ini sudah benar ya. Jika kita masukkan type mark, kemudian kita masuk ke schedule, misalkan ini kita duplikat dulu lah ya. Kemudian di sini misalkan keramik dinding toilet, enter. Nah, untuk memisahkan ini kita gunakan filter lagi, kita buka kemudian filter. Nah di sini tidak ada, kita masukkan dulu. Untuk si kode ini kan tadi berdasarkan type mark, kita masukkan ke paling atas, kemudian filter. Di sini type mark equal itu sama dengan pilih keramik dinding. Kita lihat formatnya dulu. Length sudah, area sudah, oke. Nah ya, jadi ini akan terdeteksinya itu wall yang terpisah si family-nya. Misalkan ini mengganggu ya, tinggal di hide saja, misalkan type marknya. Nah dan jika kita misalkan buat lagi, maka akan otomatis mendeteksi ya. Untuk ketinggian kita bebas, misalkan 200, maka areanya akan update. Ini kenapa 0? Kita lihat di si peraturan unitnya untuk si area nih, itu tidak ada decimal place ya, jadi 0. Kita masukkan 2 misalnya. Nah 0,26 meter persegi ya. Itu tips dan trik cara membuat kebutuhan, misalkan ada keramik di dinding atau misalkan elemen apapun itu yang butuh mengidentifikasi area ya. Semoga ini membantu. Selamat belajar.